ありがとうございました。はい、ありがとう。おお、飲みすぎたか。何これ。Balik lagi di segmen cerita film Jepang. Kali ini kita akan menceritakan film bertajuk Manhole. Nyeritain seorang pria yang gak sengaja jatuh ke lubang gorong-gorong. Akankah dia selamat? Daripada penasaran, mending kita gasken. Film diawali dengan acara sebelum pernikahan seorang pria bernama Kawamura. Teman-teman kantornya memberinya selamat atas pernikahannya di hari esok. いいのが早く帰んなくてあるだろいろいろ。なんとなくは済ませてきた。ほら、2着だ。これ禁煙前に買ったやつだから無駄になっちゃうかもしんないけど。さゆりちゃんと幸せにな。ありがとう。おお。お上手に。はい、ありがとう。おお、飲みすぎたか。 Karena terlalu mabuk, dia nggak sengaja malah jatuh ke lubang gorong-gorong, atau yang dalam bahasa Inggris disebut manhole. Bangun dari pingsannya, Kawamura mendapati pahanya robek terkena patahan tangga. Dia pun buru-buru mengikat pahanya untuk menahan laju pendarahan, lalu mulai mencoba menaiki tangga. Aduh, duh. Kawamura teriak-teriak minta tolong, tapi nggak ada jawaban. Jam menunjukkan pukul 1:05 pagi. Dia buru-buru membuka kado korek gas dari temannya, mencari HP-nya, lalu menelpon tunangan juga teman-temannya. Tapi sayang, nggak ada yang angkat. Waktu berlalu, tiba-tiba ada seseorang yang menelpon balik, yaitu Mai. Kawamura menjelaskan apa yang terjadi padanya. Lalu, dia memberitahu kalau dia terjatuh di sekitaran Shibuya. Walau tadinya ragu karena tempatnya terlalu jauh dari Mai berada, tapi dengan kebaikan hatinya, Mai akan tetap pergi ke sana. Waktu berlalu, Mai akhirnya sampai. Tapi anehnya, udah dicari-cari pun, Mai nggak nemuin lubang gorong-gorong yang terbuka. Kawamura jadi dianggap main-main. Setelah disarankan lapor polisi setempat, Kawamura pun mencari nomor kantor polisi setempat di Google dan meminta bantuan. Setelah diberitahu ciri-ciri lubang, petugas berjanji akan sampai di sana dalam 10 menit. Waktu berlalu, polisi belum juga sampai di sana. Kawamura lagi-lagi menelpon Mai meminta bantuan. Tapi sebenarnya Mai pun dari tadi tetap nyari Kawamura. Tapi dia tetap nggak nemu lubang gorong-gorong yang kebuka. Kawamura jadi negatif thinking. Dia menganggap Mai berbohong. Mai yang benar-benar pingin ngebantu Kawamura pun jadi kesel dan mulai mengungkit masa lalu mereka. Yang ternyata Mai adalah mantan Kawamura yang 5 tahun lalu diputusin tanpa alasan yang jelas. Kawamura meminta maaf dan meminta Mai buru-buru menemuinya karena hujan makin deras. Tapi ternyata di Shibuya bahkan sama sekali nggak hujan. Lah, karena kepingin tahu dia sebenarnya ada di mana, dia pun merekam video lalu melempar HP-nya ke atas. Tapi sayang, HP-nya malah nyangkut. Ditambah, pipa yang ada di gorong-gorong itu tiba-tiba bocor. Takutnya gas itu beracun, dia pun buru-buru menutup kebocoran itu dengan solatip yang dia bawa di kotak alat tulisnya. Setelah tertutup, dia mulai melempar sepatunya supaya HP-nya jatuh. Dan berhasil. Dia juga sekarang tahu kalau gorong-gorong ini berada di dekat sebuah gedung yang kelihatannya sih terbengkalai. Polisi akhirnya menelpon. Tapi sama seperti Mai,
Polisi juga nggak nemu lubang gorong-gorong yang kebuka di dekat titik yang Kawamura kasih. Polisi jadi menganggap Kawamura kebanyakan minum, makanya ngablu. 酔ったからってこんなことするわけないだろ! Kawamura kepikiran sebuah ide. Dia membuat akun Twitter baru, membuat profilnya menjadi wanita cantik, dan nge-tweet meminta pertolongan. Lagi-lagi ada yang keluar dari gorong-gorong. Seperti busa, yang kata Google sih limbah dari bangkai atau feses hewan. Waktu berlalu. Mai menelponnya lagi. Dia khawatir dengan luka robekan di paha Kawamura. Karena Mai seorang perawat, dia bisa membantu menuntun Kawamura menutup lukanya dengan peralatan yang ada di sana. Dan alat yang paling possible adalah stapler. 傷口をハンカチとかで拭いてくれん。雨水で少し濡らしてあげるといいかも。どこにおるか分かったと？ GPS が狂っててどうするつもりなん？ペッカーを使う。マンホール女で検索してみてくれ。つうかマンホール女って何？毒よりかは助けてもらえそうだろ。大丈夫と？そんな嘘ついて。次はどうすればいい？大変やと思うけど。分かった。Aduh, duh. Dan setelah bertahun-tahun, akhirnya Kawamura menyatakan permintaan maafnya pada Mai. Saat ngebuka Twitternya, ternyata tweetnya rame. Banyak yang nimbrung, menanyakan lebih spesifik tentang apapun yang bisa dijadikan petunjuk. Dan akhirnya, netizen pun berkesimpulan kalau dia sebenarnya bukan di Shibuya, melainkan antara Tochigi, Saitama, atau Ibaraki. Banyak komentar yang masuk, sampai suatu ketika Kawamura tertuju pada komentar yang berkata, "Apa kau bermusuhan dengan seseorang?" Dia pun kepikiran, dan mulai menduga-duga. Netizen berjanji akan ikut menyelidiki. Karena memposisikan dirinya sebagai adik Kawamura, dan memberitahu namanya, netizen akhirnya mendapati kalau Kawamura selama ini emang brengsek. Colok sana sini karena kegantengannya. Mungkin karena itulah cewek-cewek dendam ke Kawamura. Atau bisa jadi juga teman-teman cowok Kawamura yang iri karena dia bisa gonta-ganti cewek seenaknya. Dan tertujulah kecurigaan itu pada teman yang tadi memberinya kado korek gas, Kase. Karena seorang netizen mengaku Kase pernah curhat kalau dia iri dengan Kawamura. Dan saat Kawamura melihat video rekaman di tempat karaoke tadi, Kase emang kelihatan gak excited sih. Tapi yang lebih aneh, ternyata ada satu orang tak dikenal ada di sana. Kini dialah tersangkanya. Tiba-tiba Kase menelpon. Dia kesal karena tweet viral itu, orang-orang mulai meneror Kase. Kawamura pun jujur kalau orang di balik tweet viral itu adalah dirinya. Dia pun mulai menuduh Kase. お前が雇ったんだろ。どうしたんだよお前まで。お前がマンホール女ってできることあれば言ってくれ。ここの場所教えてくれよ。そんなの分かるわけないだろ。おい、ネットの情報なんて信じるな。よく言うよ。あ？お前は俺を妬んでた。そういう部分はあるんだ。それは認めるよ。それだけで人殺そうとするかよ。人間は簡単に一線を越えられる。もう一つあるよな。さゆりのことが好きだったんだろ。おい。おい！ Ternyata Kase demen sama calon istri Kawamura. Di tengah baca-baca komentar netizen, tiba-tiba terdengar suara palang perlintasan kereta. Saat nge-tweet tentang itu, tiba-tiba satu netizen yang dari tadi nimbrung mengupdate kalau dia udah membuat Kase babak belur. Buset! Busa yang terbuat akibat limbah yang terkena rintik-rintik hujan makin membumbung tinggi. Di tengah kepanikan itu, ada seorang live streamer yang pingin nyari tempat yang diduga lubang gorong-gorong itu berada.
いるということで向かっております。イエーイ。行ってみましょう。あれが廃工場みたいですね。早く来てくれ。マンホール穴さん、早く来てくれ。あれ、あそこです。あそこ助けます。マンホール女失敗とほほ。 Tapi ternyata bukan. Netizen pun mencurigai satu akun yang dari tadi nimbrung. Dia sengaja menjebak mereka semua supaya fokus ke satu tujuan yang salah. Dan tiba-tiba pipa gas mulai bocor lagi. Untung dia nggak kenapa-napa. Mai lagi-lagi menelpon. Dia baru tahu kalau calon istri Kawamura adalah anak bosnya 5 tahun lalu. Kawamura pun akhirnya meminta maaf dengan lebih proper, dibarengi dengan rasa legama yang akhirnya mendengar kata maaf yang tulus. Di tengah teleponan, tiba-tiba ada runtuhan tanah yang jatuh. Dan tereksposlah sebuah mayat seseorang. Kawamura langsung teringat akan sesuatu dan mulai histeris. Dia pun langsung tahu di mana dia sebenarnya. Tapi saat Mai mau ngelapor polisi, Kawamura bersikeras berkata jangan libatin polisi. Flashback ke beberapa tahun sebelumnya, malam di mana Kawamura baru keterima kerja di tempat kerja yang lebih baik, tiba-tiba ada temannya yang bernama Yoshida datang ke rumah. Langsung membunuh Kawamura di tempat. Jasadnya diseret ke sebuah lubang gorong-gorong, mengambil HP-nya, lalu menguburnya di sana. Yoshida lalu pergi ke sebuah dokter bedah plastik untuk mengubah wajahnya persis seperti Kawamura. Lah, Yoshida tiba-tiba menelpon seseorang yang kayaknya sih mantannya Kawamura 10 tahun lalu. Tapi karena nggak dijawab, dia cuma ngirim pesan suara. Dia juga akhirnya mengarang bebas di Twitter, berkata sudah tahu tersangkanya dan meminta supaya pencarian dirinya dihentikan. Dia takut polisi terlibat. Yoshida membuat satu akun palsu lagi, berpura-pura menjadi teman Kawamura dan menyebarkan foto mantan Kawamura 10 tahun lalu itu sebagai tersangkanya. Netizen yang tadi membuat Kase babak belur pun berjanji akan tanda kutip mengadili mantan Kawamura. Yoshida kegirangan. Di tengah kegembiraannya itu, tiba-tiba ada netizen lain yang menebak dengan tepat di mana lubang gorong-gorong itu berada. Takut kejahatannya ketahuan, dia berkata kalau tadi dia lupa update kalau sebenarnya dia udah diselamatin orang. Tapi polisi keburu tahu lokasi sebenarnya dan berjanji akan mendatangkan petugas ke sana. Tapi sebelum polisi datang, Mai sampai duluan. 大丈夫？ロープ下ろすけん。くくりつけてみたんやけど。久しぶり、吉田くん。 Ternyata bukan Mai, melainkan mantan Kawamura 10 tahun lalu yang tadi Yoshida framing di Twitter. Dia tahu kalau Kawamura 10 tahun lalu mati dibunuh dan Yoshida selama ini berpura-pura menjadi Kawamura. Motivasinya melakukan ini adalah pingin Yoshida mengembalikan wajah yang 10 tahun ini dia curi dari Kawamura. Yoshida meminta pengampunan karena dia ternyata udah punya cabang bayi dengan calon istrinya. Dia pingin tahu rasanya menggendong darah dagingnya sendiri. Entah kenapa, dia luluh mendengar alasan itu. Tapi, orang kampret tetaplah kampret. Yoshida mencekiknya dari belakang dan berniat mempertemukannya dengan jasad mantan kekasihnya. Orang itu adalah si netizen freak yang dari tadi paling nekat. Kebohongan Yoshida
jadi senjata makan tuan. Lubang gorong-gorong ditutup, Yoshida jadi gila, dan anehnya pernikahan Kawamura tetap berlangsung. Entah kali ini siapa yang berpura-pura jadi dirinya. Tamat. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, daripada insecure dan iri sama teman kalian yang ganteng atau cantik, mending mulai olahraga, memperluas wawasan, bangun karir. Banyak cara kok supaya lebih kelihatan menarik. Oke, jadi itulah cerita alur film Manhole yang KJT Nerd bawakan. Dengan kisah pria insecure sinting yang banyak plot twistnya ini, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 5/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus nih monggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.